Shalom. Berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan bagi kita untuk menikmati taburan firman Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan sekali lagi atas kebaikan yang Kau nyatakan kepada kami. Kami sangat bersyukur atas segala kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan saat ini kami akan kembali membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan yang menjadi cahaya terang yang menyertai dan memimpin jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah penderitaan anak manusia dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan Yesus harus menderita untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah Bapa atas dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi memang Yesus anak manusia itu yang pertama ia menderita ditolak oleh para imam kepala di Israel pada waktu itu, dan juga ditolak oleh bangsa Israel. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah diutus Allah Bapa untuk menjelma menjadi manusia, untuk turun ke dalam dunia dan menggenapi rencana Allah menyelamatkan umat manusia. Jadi Yesus ditolak dan mengalami penderitaan. Kemudian yang kedua, Yesus dibunuh. Ia sampai mati di atas kayu salib dengan kematian yang hina, dengan kematian yang tercela. Tetapi semuanya itu menggenapi nubuatan Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Para nabi sudah mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, harus mati, harus teraniaya. Itu semua sudah menjadi ketetapan dan rencana Allah Bapa. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengutus anaknya yang tunggal. Kemudian yang ketiga, kita harus percaya walaupun Yesus mati, akhirnya Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa Yesus telah menang atas maut. Maut telah dikalahkan. Hukuman dosa itu telah ditanggung oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus dibebaskan dari hukuman dosa. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang tunggal. Kemudian hormatilah dan hargailah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan juga jadikanlah Tuhan Yesus itu teladan di dalam hidupmu. Sifat, karakter, kerendahan hati, ketaatannya sampai mati kepada Allah Bapa itu harus kita teladani. Kita juga harus taat dalam hidup kita sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Bapa kembali ke sorga. Tuhan Yesus harus menderita, ditolak, dan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, Ia dibangkitkan sebagai bukti kemenangannya atas kuasa maut. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, anak manusia, telah menderita bagi kami. Ia ditolak oleh para imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat yang tidak percaya bahwa Dialah Mesias, anak Allah yang hidup, yang diutus menjadi manusia. Sampai akhirnya Yesus dibunuh, disalibkan. Tetapi kami percaya dan bersyukur pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan sebagai bukti kemenangan atas kuasa maut. Kami bersyukur Engkau telah memanggil kami, memilih kami menjadi orang-orang percaya yang menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kami tidak akan dikuasai oleh maut, tidak akan dituntut oleh hukuman dosa, karena semuanya telah dipikul dan ditanggung oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebentar lagi kami akan memperingati kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus dalam ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Tuhan, kiranya kami dikuatkan untuk setia mengiring Tuhan. Kami bisa meneladani Kristus yang rela taat sampai mati
di atas kayu salib. Demikian juga kami rindu sepanjang hidup kami, supaya kami juga diberikan ketaatan, kerendahan hati, bahkan kami merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui kuasa dan otoritas Tuhan, bahwa keselamatan itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena usaha kami, tetapi itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan yang harus kami syukuri, yang harus kami hormati, dan kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam kekudusan, kami hidup seturut dengan setiap kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah berita sukacita ini kami beritakan kepada orang lain di seluruh dunia, supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga menerima keselamatan seperti halnya kami diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.